Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang bertahta di atas kerajaan surga. Ya Bapa, terima kasih Kau yang memperhatikan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sebentar hamba mau menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan Tuhan dapat memberkati dan menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Biarlah dimanapun hamba berada, hamba dapat menjadi berkat. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan akan diberkati. Haleluya, haleluya. Tuhan, dimanapun Tuhan hamba menyampaikan, dan dimanapun orang yang menonton juga Tuhan mendengarkan dengan keyakinan dan ya, dengan menyatakan bahwa dirinya percaya Tuhan bahwa firman ini yang menghidupi mereka. Hamba berdoa Tuhan, Kau yang memberkati hamba, Kau juga memberkati mereka Tuhan. Dan Kau yang melindungi hamba, Kau yang melindungi mereka Tuhan. Apapun yang hamba kerjakan Tuhan, biarlah Kau yang memperhitungkan. Dan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau yang memperhatikan Tuhan. Segala jeripayah mereka Tuhan, menyempatkan menonton video ini Tuhan, juga Kau yang memberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba berdoa. Haleluya, amin. Oke, shalom untuk teman-teman semua, saudara-saudara, dan siapapun yang menonton video ini. Saya mau mengucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Natal buat kita semua, dan selamat menyongsong tahun baru 2021 Tuhan. Biarlah dimana Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita. Ya, kita telah melewati dimana momen-momen ataupun dimana masa pandemi yang kita lewati dari bulan Januari. Secara signifikan perubahan karena pandemi terjadi di dalam bulan Maret. Ya, kita tahu bahwa bulan Maret membuat banyak hal berubah secara tiba-tiba. Bahkan kita ibadah juga berbeda, dibatasin. Ya, puji Tuhan kita dapat menjalani ibadah kita di masing-masing wilayah. Mungkin ada beberapa tempat yang sudah buka dan juga yang masih ditutup akibat efek dari pandemi ini. Tapi puji Tuhan, mungkin saya dapat merayakan ibadah Natal di tempat saya. Dan saya berharap juga kita semua dapat merayakannya. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bersyukur bahwa Natal itu menjadi sebuah momen di mana damai sukacita Allah, damai sukacita dari Yesus itu ada di dalam hidupmu. Tuhan tidak berharap kau bisa datang ke gereja saat pandemi ini, tapi bagaimana kau menyiapkan hatimu untuk menerima suatu berkat yang lebih besar lagi, damai, sejahtera, kasih sukacita untuk hidupmu. Oke, untuk kita semua, saya berharap kita semua tetap sehat dimanapun kita berada, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, pada kesempatan ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan aktivitas kita, dimanapun kita tetap dapat bekerja, bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Karena kita tahu bahwa pandemi ini banyak menimbulkan akibat yang sangat besar. Kita tahu bahwa banyak akibat pandemi ini perusahaan-perusahaan tutup ataupun perusahaan-perusahaan menjadi down ataupun turun omset pemasukannya. Di mana ada orang-orang yang bekerja sudah lama tiba-tiba di PHK ataupun ada pengurangan di setiap perusahaan. Ya, mungkin saya mengalami dampak itu, tapi puji Tuhan, ketika saya andalkan Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan, saya tetap diberkati. Ya, Tuhan itu begitu baik. Kalau Tuhan begitu baik dan saya bisa merasakan kebaikan Tuhan, kenapa kita semua tidak bisa merasakan hal yang sama, bukan?
Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saya ingin membagikan sebuah renungan menghadapi pencobaan atau berjalan di tengah badai. Badai, yang namanya badai kita tahu ya, badai itu kerap kali dikaitkan dengan pencobaan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami badai, kita merasa kita sedang mengalami hal-hal yang begitu susah, sama seperti cobaan. Tidak ada namanya pencobaan yang mudah. Seperti halnya kita melewati ujian. Bukankah ujian itu diberikan yang susah-susah? Kalau begitu mudah, itu bukan ujian, tapi adalah pretest biasanya. Biasanya ujian adalah gimana untuk menentukan kualitas kita, kualitas hidup kita, kualitas kemampuan kita, sampai mana tingkat kita dapat memahami sesuatu itu. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi pencobaan, berjalan di tengah badai, berjalan di tengah pencobaan itu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, benar. Kata firman Tuhan ini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi batas kekuatanmu. Terus dikatakan juga bahwa Allah itu adalah setia, karena Allah itu tidak akan membiarkan kamu dicobai sampai kamu melampaui kekuatanmu. Tuhan mengetahui di mana batas kemampuan kita, tingkat keterbatasan kita. Seperti halnya nabi-nabi di dalam Alkitab. Ketika nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama dicobai, Tuhan semata-mata tidak meninggalkan mereka. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Penyakit kusta yang dialami oleh Naaman, penyakit yang diderita oleh Ayub, semua itu karena Tuhan yang menyembuhkan. Hal yang dapat memicu manusia untuk mulai khawatir, untuk mulai tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya, adalah kekhawatiran. Hal yang dapat memicu manusia untuk khawatir adalah manusia mulai mengandalkan dirinya sendiri. Seringkali kita melihat bahwa banyak orang di luar sana mulai mengeluh sekarang. Kenapa? Kita tahu di masa pandemi ini banyak pengurangan, juga susahnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan diperkecil. Kenapa? Karena apa yang mereka dapat begitu kecil, minim. Saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada saya, dan saya berharap Tuhan juga tetap selalu menyertai kita semua, karena saya percaya bahwa Tuhan tuh menyertai. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Sejak saya di dalam kandungan, keluar dari kandungan, hingga sampai saat ini, begitu juga dengan Anda. Dan saya berharap bahwa Anda tidak pernah khawatir terhadap Tuhan yang selalu berjalan bersama Anda. Di dalam kekhawatiran, di dalam pencobaan, kita selalu merasa khawatir. Dan di dalam kekhawatiran itu akan menimbulkan sebuah celah di mana iblis dapat masuk, si jahat dapat masuk ke dalam hidupmu. Kita membuat sebuah crack ataupun keretakan di dalam hidup kita, maka kita memberikan
celah ataupun kesempatan untuk iblis masuk. Banyak hal yang dapat menghentikan kita, jalan kita. Masa depan kita dapat dihentikan hanya karena kita khawatir. Dan dari situ hancuran mulai menerpa kita. Saya akan membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Ketika ada sebuah kapal kecil atau kapal biasa yang dibawa, yang dikendarai ataupun yang dinakodai oleh seorang, katakanlah seorang pelaut yang handal. Dia adalah seorang pelaut yang handal. Namun ketika badai datang, badai besar dan juga ombak yang tinggi, kapal itu pasti akan goncang. Dan saat kapal itu goncang, apakah yang akan terjadi? Nakoda itu ataupun supir dari kapal itu juga akan mulai timbul khawatir. Kenapa? Karena pasti dia tidak akan yakin akan aman ataupun akan baik-baik saja. Ombak itu datang akan menerpa kapal itu dan mengguncang, bahkan bisa menghancurkan, membalikkan kapal itu. Di tengah laut sana begitu kuatnya angin, badai, bahkan gelombang begitu tinggi. Maka itu seringkali membuat seorang nelayan harus berusaha keras mampu melewati badai yang terjadi. Sama seperti halnya manusia. Manusia selalu berada di dalam kekhawatiran ketika badai ataupun cobaan, tekanan itu datang. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semua tekanan datang. Manusia akan mulai pusing, sakit kepala, dan berpikir keras bahwa bagaimana aku dapat melewatinya. Dia tidak berpikir bahwa bagaimana Tuhan yang selalu menyertainya dapat menyelesaikan semuanya. Manusia ketika mulai khawatir, dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Manusia akan lupa bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, bersama manusia, bersama orang yang percaya. Tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kerap kali manusia selalu mengandalkan kekuatannya dan dia lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Allah Immanuel, ada Tuhan yang menopang kita. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hal yang pertama kali mudah terjadi adalah kekhawatiran itu akan cepat menghantui. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, hal-hal buruk pasti cepat terjadi. Kita mempunyai ekspektasi yang baik, yang bagus, tapi kita mendapatkan realita yang buruk. Dan saat itu kita mulai menyalahkan Tuhan. Saya hanya berpikir terkadang lucu saja. Kenapa? Manusia so tahu, Tuhan maha tahu. Tapi manusia merancangkan semua itu sendiri. Padahal Tuhan sudah berjanji, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Boleh kita buka di dalam Yesaya agar lebih pasti kita memastikan ayat firman Tuhan ini dan kita dapat membaca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita rancangkan terkadang, kita tidak berpikir bahwa apakah itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Manusia seringkali berpendapat bahwa rancangan manusia itu adalah rencana manusia, adalah rencana yang baik. Karena kita tidak memikirkan bahwa ada God plan and my plan. We are plan. Planning kita dan planning Tuhan berbeda. Tapi tetap kita teruskan karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita rancangkan itu adalah baik. Apa yang kita rancangkan adalah sempurna.
Padahal Tuhan sudah jauh-jauh merencanakan hal-hal yang baik dan suatu yang begitu besar menantimu. Tapi manusia seringkali dihentikan dengan kekhawatiran, sehingga dia membuat rancangan sendiri. Karena dia sudah mulai goyah dan tidak percaya dengan rancangan yang Tuhan sediakan. Jadi bagaimana kita melewati hidup-hidup yang begitu sulit? Kita tahu bahwa Alkitab sendiri berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, sukar, tidak semakin baik, malah semakin buruk dan jahat. Kita sendiri merasakan sekarang ini kita ada di era mana, di posisi mana, kita berada di zaman mana. Kita percaya bahwa ini adalah akhir zaman, di mana segala sesuatu itu sudah sangat dekat pada hari-hari terakhir. Kita mengalami banyak kesusahan, tanda-tanda iklim yang begitu ekstrim mulai terjadi, dan tanda-tanda akhir zaman itu mulai muncul. Bukan mulai muncul, bahkan sudah bermunculan. Salah satunya pandemi, di mana penyakit COVID ini, kita berperang pada hal yang tidak kita lihat, sama seperti yang di Alkitab. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara. Musuh yang tidak terlihat lebih bahaya daripada musuh yang terlihat. Kita tidak tahu mengalahkannya dengan apa, kecuali hanya satu, dengan kuasa Tuhan. Kita berdoa agar kita diberikan proteksi dimanapun kita berada. Terkadang di dalam menghadapi pencobaan, kita seringkali buntu di dalam menemukan jalan. Ada lagu yang berkata seperti itu. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya percaya bahwa hidup saya diubahkan oleh Tuhan, di mana saya juga pernah punya fase di mana saya seperti halnya buntu. Saya mengalami suatu penyakit yang mungkin itu keras bagi saya, dan saya tidak tahu apakah saya dapat disembuhkan atau tidak. Tapi saya hanya percaya satu, bahwa kalau saya sembuh, kehendak Tuhan. Kalau saya tidak sembuh juga, saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat saya. Karena saya percaya di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Terkadang rancanganku belum tentu yang terbaik. Jadi Tuhan dapat melakukan apapun yang Tuhan mau. Dan di dalam Yeremia 29, kita baca sebentar. Di dalam Yeremia 29, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, atau rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada kita, untuk memberikan rancangan damai sejahtera, untuk masa depanmu, hari depanmu lebih baik lagi. Tapi manusia lupa akan hal itu. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan itu. Kekhawatiran terkadang membuat kita buntu, dan kekhawatiran akan cepat kita rasakan, dan kita akan terbuai di dalam kekhawatiran itu sendiri, tenggelam dalam kekhawatiran itu, karena kita mulai khawatir, kita tidak berdoa, kita jarang berdoa, jarang membaca firman, jarang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, jarang kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan kita janjikan, kita kejar.
Padahal Tuhan suruh apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kenapa manusia senang mencari janji-janji dan janji? Ketika Tuhan belum memberikan janji itu secara fisik, secara nyata, secara jasmani, manusia menagih. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah, manusia tidak selalu melakukannya. Namun manusia selalu menagih janji kepada Tuhan. Manusia berdoa untuk meminta janji Tuhan digenapi. Tapi ketika Tuhan memberikan sebuah perintah, manusia sering lalai dan Tuhan tidak pernah menuntutnya. Kurang baik apa Tuhan itu kepada kita? Terkadang di jalan penuh batu, begitu susah kita untuk melewati, tapi tanpa sadar Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada berjalan bersama kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan memproteksi kita dari segala bahaya yang akan datang kepada kita, karena Dia tahu rancangan apa yang ada pada kita untuk adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kecelakaan hanya datang daripada si jahat. Banyak orang bertanya-tanya terkadang, kenapa orang baik selalu dicobai? No, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana Tuhan ingin melihat di mana batas orang itu dikatakan baik. Kalau orang itu baik, dia bisa melewati hal-hal yang telah terjadi pada dia, itu yang dikatakan baik dan benar. Tapi ketika orang itu tidak bisa melewati hal-hal yang terjadi pada hidupnya, keadaan yang tidak baik, maka orang itu bukan dikatakan baik. Kenapa? Harusnya orang yang baik dapat melewati hal-hal yang buruk yang ada pada dirinya yang terjadi dengan mengandalkan Tuhan. Dia akan ingat Tuhan, aku sedang mengalami kesusahan, bantu aku, sertai aku, jangan tinggalkan aku. Aku berdoa padamu Tuhan agar aku selalu sehat-sehat dan mampu menghadapi semuanya. Amin. Orang yang baik dan benar akan berdoa kepada Tuhan. Maka dalam 1 Petrus 5 ayat 7, tetaplah berdoa. Maka ketika kita khawatir, hal yang pertama itu lakukan berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, benar. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 tetaplah berdoa, dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 jangan khawatir. Ketika kita berdoa, tetaplah berdoa terus. Dan setelah itu kita tidak perlu khawatir. Dan yang paling penting adalah Amsal 7 ayat 2, berpegang teguh pada firman-Nya. Perkataan-perkataan Tuhan yang menjadi solusi untuk kita, terkadang kita abaikan. Rancangan Tuhan aja ada di Alkitab, dikatakan damai sejahtera itu harusnya untuk kita. Tapi kita sering membuat plan sendiri, rencana sendiri. Kita memprepare segala sesuatu dengan sempurna, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hal itu paling cenderung membuat Tuhan dipersalahkan. Terkadang kita membuat semua pilihan itu, kita menentukan apa yang baik untuk kita. Kita mengandalkan hidup diri kita mengandalkan orang lain daripada Tuhan. Namun ketika apa yang kita pilih tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mulai menyalahkan Tuhan. Seringkali orang berkata seperti ini, Tuhan kenapa selalu aku? God, why always me? Why? Banyak orang juga bertanya-tanya Tuhan, kapankah aku akan mengalami hal yang baik? Kenapa aku selalu dicobai dan diberikan hal-hal yang buruk? No, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Itu adalah pilihanmu. Upah dosa ialah maut. Ketika kau memilih jalan yang salah di luar Tuhan, apa yang kau dapatkan adalah konsekuensinya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika apa yang kau pilih menjadi tidak berguna. Kau mulai menyalahkan Tuhan atas apa yang kau pilih. Manusia kerap kali menyombongkan dirinya
Tapi apa yang dia pilih benar, tapi belum tentu itu selamanya. Karena tahukah kita semua bahwa ada iblis, ada si jahat yang memberikan tawaran yang begitu baik. Dunia memberikan tawaran di awalnya begitu baik, manis dan enak. Tapi seiring berjalannya waktu, itu akan berakhir pada kebinasaan. Iblis akan menagih semua yang telah dia berikan. Dunia akan menagih semua hal-hal nikmat yang dia berikan, menjadi kesukaran, menjadi malapetaka. Iblis suka menjebak kita di dalam hal-hal yang begitu indah, nikmat untuk kita rasakan. Itulah iblis, itulah si jahat. Ketika kita mulai khawatir, iblis akan masuk ke dalam celah itu. Kita akan menimbulkan cracking atau crack atau keretakan di dalam hidup kita. Dia akan menembus hidup kita, menembus jiwa, raga, hati dan segala macam. Karena iblis tidak terlihat, dia bisa merasuki apapun yang dia bisa rasuki. Maka perkuatlah diri, berdoa, tetaplah berdoa, jangan khawatir dan dengarkan firman Tuhan berulang kali. Tidak ada manusia yang kuat melawan pencobaan tanpa firman Tuhan. Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Maka ketika kita membaca firman, kita selalu berkata-kata tentang perkataan Allah itu sendiri. Dan ketika kita kuat bersama Allah, bersama Tuhan, bersama Yesus, bersama Roh Kudus, Spirit, Holy Spirit come. Holy Spirit, Roh Kudus itu datang kepada kita ketika kita meminta dengan cara yang benar. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghentikan. Badai sekalipun tidak akan ada yang menghentikan kita. Kita bisa belajar dari Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, dia ragu dan dia khawatir. Apakah dia bisa berjalan dengan selamat menghampiri Yesus dan dia tenggelam? Itu karena dia mulai khawatir. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, saya yakin 100% bahwa dia akan berjalan dengan mulus. Sama seperti hidup kita, ketika kita mulai khawatir, kita akan masuk dalam percobaan. Di dalam masalah, tekanan, banyak hal, kita tidak sanggup melewatinya. Namun, ketika kita percaya, Tuhan akan menolong kita dari dalam pencobaan itu. Tuhan akan menolong kita dan mengangkat kita dari air yang menenggelamkan kita. Sama seperti Petrus, Tuhan mengangkatnya kembali. Karena Tuhan peduli, ingat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Hal yang buruk terjadi ketika kita menjauh dari Tuhan. Perlindungan Tuhan itu kita buang. Padahal kita diberikan kesempatan untuk dijaga oleh Tuhan. Banyak hal yang dapat mengubah hidup kita. Salah satunya khawatir. Karena kita mulai khawatir, pencobaan itu datang pada kita. Hal-hal buruk mulai terjadi, kita menyalahkan Tuhan. Karena kita mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan Tuhan. Ketika ada masalah, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan diri kita. Pencobaan itu datang. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kenapa? Kita seringkali khawatir, cepat khawatir dan gusar. Kita takut, kita tidak mampu melaluinya. Bayangkan ketika kamu berada di posisi Tuhan Yesus. Apakah kamu sanggup menghadapi cobaan yang begitu berat? Menanggung segala beban dan dosa manusia dan sekali-sekali. Dicambuk, dihina. Dia loh rela mati. Dia rela turun ke dunia dan lahir di kandang yang hina sebagai manusia. Nah, kita manusia yang hidupnya nyaman. Dia lahir di kandang domba, kita tinggal di tempat yang nyaman, tapi kita selalu khawatir akan hari esok. Padahal Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan. Janjinya di dalam firman ini semua Tuhan genapi.
Tidak ada satu yang tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tapi kita masih sering khawatir karena kita tidak membaca Alkitab ini keseluruhan. Kita tidak membaca firman-Nya secara keseluruhan. Kita tidak berdoa dengan benar, dan kita jarang berdoa. Kita mulai melupakan firman, perkataan Tuhan untuk menguatkan kita. Terkadang itu perlu. Kenapa? Manusia seringkali jatuh dalam percobaan. Tapi bagaimana manusia melewatinya? Dia berdoa. Jangan khawatir ketika percobaan datang. Dan tetap baca firman Tuhan. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu ketika kau berjalan bersama Tuhan. Berjalanlah dengan iman. Walk by sight. Walk by faith, not by sight. Kita terkadang sering berjalan dengan melihat, bukan dengan iman. Jadi kita percaya atas apa yang kita lihat, bukan percaya pada apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Kita harus percaya dengan iman, karena melalui iman kita mendapat kebenaran, memperoleh suatu hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Banyak hal yang dapat menghentikan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Namun, apakah kita mampu melalui semua itu? Di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah, maka kau akan mendapatkan, ketuklah, maka itu akan dibukakan bagimu, dan carilah, maka kau akan mendapatkan. Ketika kau melakukan semua itu, Tuhan berikan. Kenapa kau harus khawatir? Kenapakah kita harus khawatir akan hari esok? Burung aja gak pernah khawatir besok mau makan apa, dia tinggal pergi cari makan. Sama seperti kita harusnya gak usah berpikir bahwa besok harus makan apa ya. Tuhan udah sediakan kok. Bunga di padang siapa yang ngurus, tapi tumbuh dengan indah. Dengan begitu hebatnya Tuhan merancangkan semua ini. Banyak hal-hal yang tidak terduga Tuhan lakukan. Tapi kenapa manusia kerap kali khawatir atas apa yang terjadi dalam hidupnya? Apakah Tuhan akan menyediakan hal yang baik? Manusia sering membuat pilihan sendiri, pertanyaan dalam hidupnya sendiri, namun tidak ingat bahwa Tuhan selalu bersamanya. Manusia sering kali khawatir. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 8, ayo kita buka. Di dalam Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan tahu, ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan memberikan berkat kepadamu, Tuhan akan terus memberkati. Tidak ada satu pun yang dapat menghentikan berkat Tuhan. Tuhan tahu seberapa kekuatanmu, sebatas apa kau sanggup melakukan. Asal kau percaya kepadanya. Berarti kau harus mengandalkan Tuhan dan jangan meninggalkan Tuhan. Kau mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang mampu melindungi, menyayangi dan menyertaimu hingga akhir kesudahan. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Banyak orang di dunia meninggalkan Tuhan atas tawaran dunia yang begitu nikmat, begitu manis. Tapi pada akhirnya dia mengalami kesengsaraan. Satu hal yang saya tangkap dari firman ini adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Di dalam Efesus 3 ayat 20, Efesus 3 ayat 20. Oke, Efesus 3 ayat 20 berkata seperti ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nyatalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan segala hal. Bagi Dialah yang punya kerajaan surga. Bagi Dialah segala-galanya yang ada di dunia ini. Jadi buat apa kita mesti khawatir? Karena khawatir akan mendatangkan kerugian pada kita sendiri. Dan kita mulai mengandalkan
diri kita. Kita tidak percaya bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Tidak ada yang dapat menghentikan kita ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Yosua ketika menghadapi tembok Yeriko yang begitu tebal dan tinggi, dia hanya perlu mengelilingi dan menuruti apa kata Tuhan Allah. Apa kata Allah, dia menuruti, dan tembok itu hancur. Goliat tidak dapat menghentikan Daud. Ketika Daud berperang, Daud mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan Allah. Musa tidak pernah khawatir apakah dia akan memiliki anak, dan dia tetap percaya dia akan diberikan anak ketika dia percaya pada apa kata firman Tuhan. Tidak, harapan-harapan bersama Tuhan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di dunia ini. Laut tidak dapat menghalangi Musa untuk terus berjalan. Bahkan ketika Musa mengangkat tangan, laut itu terbelah. Dan yang paling hebatnya adalah kematian tidak dapat menghentikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kematian tidak dapat menghentikannya. Dia tetap berkarya. Dia bangkit, mengalahkan maut, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Itu adalah kabar yang baik buat saya, kamu, dan kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah sebuah hal yang begitu baik yang boleh kita percaya. Menjadi sebuah kabar berita ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Natal diperingati sebagai kelahiran Tuhan Yesus, berarti kita harus memperingatinya dengan sangat-sangat gembira. Kenapa? Karena kita mendengar bahwa ada kabar yang baik, kabar sukacita yang pasti, bahwa akan ada Raja yang menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Ketika dosa itu adalah maut, dan hukumannya akan ke neraka. Tapi kita diberikan satu hal yang pasti, bahwa ketika kita mengikut Dia, Tuhan Yesus menyediakan rumah di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita, bagi saya, kamu, dan kita semua. Mungkin banyak hal yang dapat membuat kamu berhenti. Dengar baik-baik bahwa tidak ada yang dapat menghentikanmu, karena apa yang diberikan Tuhan, tidak ada satupun manusia yang dapat menghentikan. Ketika kau mengandalkan Tuhan, hidupmu akan jauh lebih baik. Dan ketika kau menghadapi badai pencobaan, hidupmu akan tetap lebih baik. Karena ketika kau dapat melalui badai pencobaan itu, levelmu akan naik. Levelmu akan semakin meningkat, dan kau akan semakin kuat menghadapi segalanya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan merancangkan yang baik. Masa depanmu akan indah bersama Tuhan. Jadilah waymaker, pembuat solusi. Berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika hidupmu di tengah badai pencobaan, Tuhan tahu, bagi Dialah segalanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan. Di dalam Bible banyak hal yang dapat menguatkan kita. Kenapa kita harus curhat kepada orang yang tidak tepat? Curhatlah, datanglah, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan lebih baik daripada kita harus curhat kepada orang yang belum tentu itu adalah orang yang tepat untuk kita jadikan tempat curhat. Belum tentu kita mendapatkan solusinya. Biarlah Tuhan yang menjadi waymaker dalam setiap persoalanmu. Sebab Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Sebab Tuhan yang mengerti rancangan yang terbaik, rancangan apa yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang langsung turun tangan, maka angkat tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan.
Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan tidak dapat menolongmu. Karena kau merasa bahwa dirimu itu mampu tanpa Tuhan. Jadi, saya mau membuat kesimpulan bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, apapun yang kita alami, kita lalui, walaupun itu sulit sekalipun, mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible when you walk with God. But when you walk without God, you cannot do everything. Kau tidak akan dapat melakukan segalanya. Hal-hal mustahil kau tidak akan dapat melakukan ketika kau tidak berjalan bersama Allah. Tapi ketika kau berjalan bersama Allah, hal yang mustahil sekalipun bagi manusia dapat Tuhan tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu mampu melakukannya. Karena kamu berjalan bersama Allah yang benar, Allah yang tepat, dan Tuhan yang membelamu terus berjalan bersamamu. Tuhan memberikanmu kekuatan, dan jadi berbahagialah orang-orang yang ada di jalan yang benar. Tuhan tidak pernah membiarkanmu tergeletak. Ketika kau jatuh, Tuhan yang akan mengangkatmu. Ketika kau tergeletak, Tuhan akan membangunkanmu dan mengangkatmu jauh lebih tinggi ketika kau berserah kepada Tuhan. Surrender all. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan manusia bersifat dapat berubah-ubah, tapi kesetiaan Tuhan dari dulu, sekarang, hingga selamanya, hingga akhir kesudahan. Tuhan datang kedua kali. Tuhan tidak akan berubah kasih setianya kepada kita. Jadi, pilihlah pilihan yang tepat. Bijaksana dalam memilih. Tetaplah berdoa, jangan khawatir, dan terus andalkan Tuhan. Firman-Nya baca, renungkan, agar ini dapat mengubah hidup kita. Saya juga bukan orang yang begitu sempurna, dan tidak sempurna ketika saya menjadi manusia biasa. Tapi ketika saya hidup berjalan bersama Tuhan, melewati segala tantangan dan cobaan bersama Tuhan, saya menjadi orang yang luar biasa. Saya mampu menghadapi semuanya. Saya serahkan semua kepada Tuhan, dan saya hanya harus berjalan. Tuhan yang ambil kendali hidup saya. Jika saya mampu melewati hal-hal yang mustahil untuk dihadapi manusia, Tuhan memberikan jawaban dan cara dan jalan keluar kepada saya. Maka kamu juga akan diberikan jalan keluar. Ketika kamu merasa itu hal yang tidak pantas, berdoalah kepada Tuhan agar kau diberikan sebuah petunjuk bahwa apa yang harus kau lakukan. Jika kau merasa seperti itu, makanya Tuhan bilang tetaplah berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dan jangan khawatir, 1 Petrus 5 ayat 7, dan Amsal. Mengikuti perintahku, artinya apapun yang ada di Alkitab itu adalah perkataan yang baik. Baca. Ketika kau membaca itu, kau akan mengerti. Ketika menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, kau diperhadapkan dengan pilihan berat, kau dapat memilih mana yang baik, mana yang benar. Andalkan Tuhan dalam setiap pilihanmu, maka kau akan mendapatkan hal-hal yang begitu luar biasa, hal-hal yang belum pernah kau alami. Tuhan akan menunjukkan suatu hal yang lebih besar lagi yang akan kau peroleh dalam hidupmu. Salam damai Natal dari saya. Biarlah kasih Tuhan yang terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah walaupun sedikit dari firman-Mu Tuhan, tapi hamba mau Tuhan, firman ini dapat memperlengkapi kami Tuhan, dapat mengingatkan kami Tuhan, agar kami tidak berjalan sendiri, kami tidak mudah khawatir, dan kami harus terus berdoa membaca firman, agar kami tidak mengandalkan diri kami, karena kami tahu bahwa manusia itu terbatas Tuhan. Tapi Kau tidak terbatas.
Manusia tidak sempurna, tapi Kau sempurna Tuhan. Kau hadir dimanapun Tuhan. Ruang dan waktu tidak dapat membatasinya Tuhan. Kami percaya bahwa manusia dapat mudah menyerah, tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan Yesus, kami akan terus maju, go ahead Tuhan. Tidak akan mudah semangat Tuhan. Never give up, don't give up Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk melalui semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dimanapun hamba berada Tuhan, hamba diberkati, dan dimanapun teman-teman, sahabat, dan orang di luar sana yang percaya kepadamu Tuhan akan terus diberkati berkali-kali lipat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati langsung kehidupan kami semua Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesehatan itu akan selalu ada pada kami, finansial kami dipulihkan, dan kehidupan kami Kaulah yang menyertai terus Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba telah selesai. Haleluya, amin. See you and God bless.